Perparkiran adalah salah satu masalah yang dihadapi Kota Jakarta, termasuk sejumlah tempat wisata seperti Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk menyiasati lokasi parkir yang terbatas, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan kini menyediakan parkir vertikal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Faizin Adi dan juru kamera Andini Anissa Hakim serta pilot drone David Sibarani dari Ragunan, Jakarta Selatan. Faizin, seperti apa sebenarnya parkir vertikal di Ragunan ini? Ya, Cynthia, parkir vertikal yang ada di depan Taman Marga Satwa Ragunan ini lokasinya memang cukup strategis, sehingga parkir vertikal ini tidak hanya selain dimanfaatkan oleh pengunjung Taman Marga Satwa, juga bisa digunakan oleh masyarakat yang akan pergi bekerja. Ini karena lokasinya yang terintegrasi dengan halte busway, halte bus Transjakarta Koridor 5, yakni halte Ragunan. Sehingga masyarakat yang akan bepergian ke tempat kerjanya dan ingin menggunakan bus Transjakarta ini bisa menitipkan kendaraannya dengan tarif yang cukup terjangkau. Untuk roda 4 tarifnya Rp5.000 dan roda 2 Rp2.000, dan untuk sepeda angin cukup Rp1.000, dan ini dibayar bukan per jam tetapi untuk sekali masuk. Dan operasional dari tempat parkir ini juga menyesuaikan dengan jam operasional dari bus Transjakarta, yakni mulai jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Dan ini cukup sesuai dengan memenuhi kebutuhan selain pengunjung Taman Marga Satwa, juga masyarakat yang ingin sampai ke tempat kerjanya. Ya, Cynthia. Dan Faizin, apakah pelaksanaan sistem ganjil genap ini berpengaruh signifikan terhadap penggunaan parkir vertikal di wilayah Ragunan? Ya, saya kurang mendengar jelas pertanyaan Anda, tapi yang dapat saya sampaikan di sini kebijakan ganjil genap yang sejak beberapa hari lalu diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup mempengaruhi penggunaan parkir vertikal yang ada di depan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Parkir vertikal ini terdiri dari 3 lantai. Jika sebelumnya untuk lantai 3 dan lantai 2 digunakan untuk roda 4 dan lantai dasar digunakan untuk roda 2. Namun setelah diberlakukannya kebijakan ganjil genap, menurut keterangan dari koordinator pengelola dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengelola parkir vertikal ini, ada lonjakan pengguna kendaraan roda 2, sehingga diputuskan mulai hari ini untuk lantai 1 dan lantai 2 digunakan untuk kendaraan roda 2 dengan kapasitas setiap harinya bisa mencapai 700 kendaraan roda 2. Sedangkan untuk roda 4 hanya disediakan di lantai 3, jumlahnya kapasitasnya hanya mencapai sekitar 40 mobil. Karena itu tadi ketika kami sampai sekitar jam 6, untuk lantai 3 sudah terisi penuh mobil roda 4. Sehingga roda 4 yang ingin parkir di parkir vertikal ini tidak tertampung. Karena itu ada rencana ke depan untuk roda 4 akan dialihkan ke halaman yang ada di Taman Marga Satwa, sehingga masyarakat yang ingin menghindari kebijakan ganjil genap bisa memarkirkan kendaraannya di sini dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tempat kerja menggunakan bus Transjakarta melalui Koridor 5 ini. Ya, Cynthia. Baik, terima kasih Faizin. Demikian laporan Faizin Adi dan juru kamera Andini Anissa Hakim serta pilot drone David Sibarani dari Ragunan, Jakarta Selatan.